Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jumatri dengan NIM 12021510005. Saya dari kelas BK Reguler A, angkatan 2020. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kemampuan belajar siswa dengan teknik mencatat. Nah sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu teknik mencatat? Jika belum, yuk kita bahas hingga tuntas. Nah, teknik mencatat adalah salah satu cara yang digunakan untuk membantu kita dalam menghafal sekaligus memahami materi yang kamu dapatkan misalnya di kelas dari guru ataupun dosen. Nah, teknik mencatat ini kita gunakan dengan berbagai cara yang menarik dan mudah dipahami. Nah, tentu kalian tahu bahwa mencatat yang baik akan mampu membuat kita untuk belajar memahami tentang materi yang akan kita pelajari, juga untuk membantu kita mengingat konsep penting dari materi yang kita akan pelajari. Nah, itu dia tadi pengertian daripada teknik mencatat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam teknik mencatat. Teknik mencatat terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode Cornell. Nah, metode Cornell dapat membantu kita mencatat dengan lebih baik dalam model rangkuman singkat. Nah, teman-teman bisa membuat rangkuman singkat untuk memahami materi yang sebelumnya sudah diajarkan. Nah, keuntungan dari metode Cornell ini ialah mencatat efektif. Salah satunya mencatat catatan kita akan tertata dengan rapi, berbentuk ringkas sehingga mudah untuk kita ulas kembali di waktu yang lain. Nah, yang kedua ada metode mapping. Nah, teman-teman, metode mapping mengutamakan pada bantuan visual dan grafis, di mana untuk melengkapi catatan yang kamu buat di kelas. Nah, teknik ini berguna khususnya ketika hendak mengetahui keterkaitan antara satu topik dan topik yang lainnya. Nah, metode mapping sangat banyak digunakan karena bukan hanya kalian bisa berinovasi dan berkreativitas, tetapi juga menarik nanti saat kalian ulas kembali. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah metode outline. Nah, metode outline menggunakan heading dan poin-poin seperti pada PowerPoint pada umumnya untuk mengorganisasikan topik atau konsep. Nah, metode ini sangat berguna khususnya untuk mencatat materi yang membutuhkan banyak detail, penjelasan agar tidak terhindar dari kekeliruan atau ambiguitas seperti pelajaran sejarah. Kalian bisa menggunakan metode ini untuk mencatat pada mata pelajaran yang membutuhkan detail yang tepat. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai macam-macam daripada teknik mencatat. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul, teknik mana yang bisa kita gunakan dan sangat efektif untuk membantu kita dalam memahami materi yang sebelumnya sudah kita pelajari agar nantinya kita tetap ingat dan paham dengan materi tersebut. Nah, di sini saya ingin memberikan saran untuk menggunakan teknik mind mapping atau metode mind mapping. Karena metode mind mapping adalah metode yang paling baik dalam membantu proses berpikir otak secara teratur. Nah, karena menggunakan teknik grafis yang berasal dari pemikiran manusia yang bermanfaat untuk menyediakan kunci-kunci universal sehingga membuka potensi otak. Nah, ini juga selaras dengan pendapat salah satu ahli yaitu Widowati pada tahun 2008. Nah, dalam hubungannya dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif, proses alur pemberian mind mapping harus diawali dengan siswa diberikan stimulus berupa pelatihan cara membuat mind mapping. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat mind mapping yang menarik dan tentunya akan membantu teman-teman dalam mencatat pelajaran. Yuk, kita bahas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat mind mapping yang baik dan benar serta menarik. Yang pertama, teman-teman harus mencari ide pokok ataupun topik utama materi. Nah, hal ini dibutuhkan agar nanti saat teman-teman membuat mind mapping, teman-teman tahu nih apa ide pokok ataupun gagasan utama dari mind mapping yang teman-teman buat. Yang kedua, ialah buat banyak cabang yang berhubungan dengan topik utama.
Nah, hal ini akan membantu teman-teman untuk lebih memahami daripada topik utama yang tadi sudah ditentukan. Yang ketiga, gambar subtopik dari topik utama, kemudian hubungkan dengan cabang-cabang yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, yang keempat, yaitu gunakan gambar dan warna sesuai saat membuat mind mapping. Hal ini dapat membantu Anda memahami materi yang dipelajari. Baiklah teman-teman, demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.